Pemirsa, 15 rumah hanyut terbawa banjir bandang di Desa Ciomas, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Air yang tiba-tiba datang membuat warga panik. Banjir bandang menerpa Kampung Cipait, Desa Ciomas, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Rumah warga langsung hanyut terbawa derasnya banjir bandang. Warga yang melihat banjir datang tiba-tiba sempat panik. Beruntung warga sempat berlari ke tempat aman hingga tidak menimbulkan korban jiwa. Banjir juga menyebabkan akses ke Kampung Cipait sempat putus karena jembatan tergenang. Diduga banjir bandang disebabkan hujan yang mengguyur pegunungan Padarincang, mengakibatkan aliran sungai Cidanghiang meluap. Yang terdampak kira-kira ada 15 rumah ya di bantaran sungai ini, Sungai Cidanghiang namanya. Desa Ciomas ini udah kali kedua banjir ya. Akibat banjir ini, setidaknya 15 rumah hanyut atau rusak tergerus arus banjir bandang. Warga kini tengah berupaya membersihkan sisa-sisa banjir bandang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Banjir masih membayangi beberapa wilayah di Indonesia. Di Bojonegoro, Jawa Timur, 3 desa masih tergenang banjir akibat intensitas hujan yang tinggi. Sementara di Sidoarjo, korban banjir di 4 desa mulai mengeluhkan sejumlah gangguan kesehatan. Inilah detik-detik banjir bandang menerjang Desa Dander, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Banjir datang usai hujan berintensitas tinggi dengan ketinggian air mencapai 50 cm hingga 1 meter. Sedikitnya ada 3 desa diterjang banjir bandang. Seperti Desa Dander, Kunci, serta Desa Sumber Arum, Kecamatan Dander. Banjir juga memutus akses jalan penghubung antar kecamatan. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro masih mendata terkait dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa ini. Seperti juga terjadi di 4 desa di Kecamatan Tanggul Angin, Sidoarjo. Banjir yang sudah menggenangi desa selama 5 hari ini mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Untuk memberikan pengobatan serta memantau kesehatan warga, tim kesehatan dari puskesmas setempat disiagakan di balai desa. Ini tadi laporan terakhir ada 1096 kasus yang ditangani oleh Puskesmas Tanggul Angin. Semuanya dari korban bencana banjir. 57% itu gatal-gatal. Pengobatan awal sudah diberikan oleh Pukapus dan teman-teman mulai pengobatan secara eksternal maupun internalnya ya. Karena kalau dikasih salep tok gak mandi berarti kan ada infeksinya. Terkait kondisi banjir yang tak kunjung usai, warga di 4 desa wilayah Tanggul Angin, Sidoarjo hanya bisa berharap ada solusi dari pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 1000 meter dari puncak. Sementara di Nusa Tenggara Timur, Gunung Ile Lewotolok juga erupsi, luncurkan lava pijar. Erupsi Gunung Semeru terpantau di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Senin pagi. Gunung Semeru mengalami 20 kali letusan dengan menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 1000 meter, mengarah ke sisi utara dan barat laut. Hingga kini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Untuk itu, BPBD Kabupaten Lumajang meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi segala peringatan dini dari petugas. Selain itu, masyarakat juga dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak. Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur, Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata juga kembali erupsi. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1 km di atas condong ke arah tenggara. Sementara lava pijar meluncur sejauh 500 meter ke selatan. Masyarakat sekitar maupun wisatawan diimbau tidak beraktivitas di dalam wilayah radius 2 km dari pusat aktivitas Gunung Ile Lewotolok dan mewaspadai potensi ancaman bahaya dari guguran atau longsoran lava serta awan panas.
Dari Lumajang, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara warga digegerkan dengan kemunculan semburan gelembung dan berasap di belakang rumah warga di Desa Gempol, Sampurno, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Kemunculan semburan itu pun kini viral. Semburan bergelembung dan mengeluarkan asap ini terjadi dalam genangan air di belakang rumah warga Desa Gempol, Sampurno, Sidoarjo, Jawa Timur. Video kemunculan gelembung misterius ini pun viral. Petugas Babin Kamtibnas dan perangkat kelurahan pun segera melakukan pemeriksaan di lokasi semburan. Belum diketahui penyebab kemunculan semburan. Meski semburan kini sudah hilang, warga mengaku masih resah. Selain mengeluarkan gelembung dan asap, di atas semburan, warga juga mengaku mendengar suara dari titik semburan. Suaranya kan keras tuh Pak, kayak gitu kayak gitu, terus saya jadi panik juga kan. Takutnya kan sini kan dekat lampu-lampu, takutnya semburan baru apa gimana kan nggak tahu. Sama keluar air juga? Enggak, kalau keluar air, cuma asap gitu, pakai asap. Yang lagi viral memang sudah viral, tapi kita ke lokasi belum tahu penyebabnya, kadang muncul, kadang tidak muncul. Gitu ya? Belum tahu penyebabnya. Sebagai tindak lanjut dari temuan ini, perangkat kelurahan sudah melaporkan ke pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang ASN PMK Brebes terjebak di dalam lift yang macet di kantor pemerintahan terpadu atau KPT PMK Brebes, Jawa Tengah. Mereka terjebak selama 45 menit di dalam lift sebelum diselamatkan tim pemadam kebakaran. Tiga ASN pemerintah Kabupaten Brebes terjebak di dalam lift yang macet akibat listrik padam di kantor pemerintahan terpadu KPT Pemkab Brebes, Jawa Tengah. 2 orang adalah pegawai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Brebes yang sedang mengikuti rapat di lantai 5 gedung KPT Brebes. Sedangkan 1 orang lainnya adalah tenaga lepas atau petugas kebersihan. Mereka terjebak di antara lantai 4 dan lantai 3 saat hendak turun ke lantai 1. Ketiganya terjebak di dalam lift selama 45 menit sebelum diselamatkan petugas damkar. Ketiga, saya ke lantai 2, S1 ya Mbak, Mas Bambang lantai 3. Itu pas di angka 4 ketiga, ungroup, klik. Nah itu nyata habis ungroup, nyala lagi. Itu kayaknya kayak ada naik sedikit lah. Nanti itu kayak motor mati tengah-tengah, bener tuh betul itu tengah benernya, mana naik sebentar baru berhenti. Dan pintunya sudah terbuka oleh petugas karena memang membutuhkan kunci khusus untuk membuka awal pintu ini. Nah, kemudian kalau sudah terbuka, tadi kita coba untuk membuka dengan sistem manual karena memang di dalamnya ada kunci lagi. Jadi kita buka secara manual. Alhamdulillah para yang terjebak di dalam kondisinya masih dalam keadaan sehat walafiat. Tim damkar mengimbau jika mengalami terjebak di dalam lift, tetaplah tenang dan jangan banyak melakukan gerakan karena akan menambah beban. Selanjutnya terus berkomunikasi dengan orang di luar lift agar bisa segera mendapatkan pertolongan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan.